Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku seiman, sebangsa, setanah air yang dirahmati Allah, semoga selalu dalam lindungan Allah, semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Kali ini masih seputaran nasab Ba'alawi yang kayaknya semakin panas. Belum tahu kapan berakhirnya ini. Ya, makin panas dari ditambah lagi ini. Ternyata Ba'alawi ini ada pembela-pembelanya yang ternyata adalah bayaran. Nah, ini ternyata uang itu memang segalanya. Ternyata, naudzubillah min dzalik. Coba kita perdengarkan sebentar. Kali ini kan fair ya. Jadi pembicaranya begini di Jakarta itu kemarin. Kalau bukunya Rumel sudah selesai dan mereka sudah juga bicara, itu ada sponsornya Kak. Sponsor yang siap membiayai berangkat atau apa. Nah, salah satu dari pembicaranya itu kalau bukunya sponsor yang siap membiayai sudah selesai, itu kan nanti akan ada roadshow buku itu. Rumel bicara tentang penelitian sejarahnya, saya bicara tentang ilmu nasab. Ada roadshow yang satu ya bagian sejarah, yang satu bagian nasabnya. Itu yang digodok itu. Tapi saya kepikiran darah terus. Saya pikir saya nggak saya sedikit ya semacam menanggapi, tapi belum terjadi MOU apa-apa karena saya kepikiran, wah kalau saya ambil ini, saya pergi seminggu, bukan masalah perginya ya, tapi karena berkaitan dengan Rumil, Urara ngamuk begitu. Gimana nanti kalau saya harus ke Timur Tengah seminggu, ke mana, ke Yaman, ke Madinah, kemana itu ngambil manuskrip itu. Wah, saya kan seperti mempermainkan terus itu. Nah, saya baru terpikir juga, apa mungkin kalau nggak bisa Rara menerima itu, ya saya ngalah aja mungkin ya. Saya ambil jalan tengahnya aja, saya tetap main di YouTube saja dan tidak ada keterkaitan dengan mereka. Atau bagaimana ya, nggak tahu juga. Saya berani aja bilang kalau ya sebaiknya saya kayaknya walaupun ya sama-sama nggak enak sih. Saya bilang saya mungkin tidak bisa terlibat terlalu jauh, mungkin hanya main di belakang atau bagaimana gitu. Cuman ya nggak jadi dapat duit banyak. Itu aja sih. Kan kerja, saya anaknya kerja Kak, bukan menjilat ya, bukan. Profesional itu, ada kontraknya, bukunya dijual berapa. Terus ya kalau misalnya roadshow, per roadshow itu transportnya apanya itu ada semua. Itu maksud saya itu. Ya memang itu karir ya, tapi kan memang nggak sinergis sih. Ya nggak tahu lah, saya bingung juga itu. Mereka itu Kak, aksesnya itu bisa mempertemukan saya dengan Said Mahdi Rojai yang orang Iran itu Kak. Dan mereka bilang, kenapa bukan Rumel? Rumel nggak cocok. Rumel nggak bisa, karena dia nggak menguasai masalah nasab, nggak nyambung sama nasab, sama ahli nasab nggak nyambung. Masa Rumel nggak paham tentang nasab? Ini temannya sendiri loh. Satu teman, satu yang sama-sama membela Ba'alawi. Ini bicara lain. Makanya kalau ada begitu, kemarin maunya itu mau live stream ya gitu, tapi kayaknya nggak memungkinkan di Iran. Saya tangkap mereka ini tahu posisi saya Kak. Saya kan sudah bilang sama kalian, mereka yang bilang ini ahli basul masail, di atasnya Rumil masalah itu. Kalau Rumil nggak bisa itu. Rumel itu bicara apa yang dia teliti, yang saya dengar sore, demi Allah mereka berkata begitu. Sampai saya nggak nyaman, saya bilang, saya ledekin, ini mau ngadu domba pribumi nih. Ketawa mereka, enggak, saya jujur Gus. Saya lihat konten antum menjelaskan ini itu lain dengan Rumil. Gergetan mereka Kak ketika dengar Rumil berdebat sama Kiai Mad itu. Rumil kayaknya kalau berdebat begitu sih.
makanya jadi saya itu dipandang mereka itu Pak punya potensi yang lain. Nah, makanya mungkin mereka akan tak respect kalau saya juga bawa bendera sendiri, sama-sama berharga lah, sama-sama punya harga sendiri gitu loh, nggak di mix gitu, nggak akan ada di posisi itu Kak, karena gini Kak, Rumel itu nyari kitab tua. Jadi memang bukan keilmuan, bukan orang nyari kitab aja. Dan dia mengulas itu tahun begini. Saya bicara teori nasab. Kenapa ya harus sampai membayar seseorang untuk membela klannya, nasabnya, untuk ini apa? Dari habaib ini kan banyak, ada jutaan katanya di Indonesia ini, dari Ba'alawi, keturunan Ba'alawi, banyak orang-orang hebat. Kenapa harus sampai membayar seseorang gitu? Nggak tampil sendiri gitu loh, ini loh saya gitu. Jadi itu berdampingan dan memang berdiri ya, saya juga terpikir juga ya, kalau misalnya saya mau naik juga, saya juga punya bendera sendiri. Saya ya kalau mereka mau mensupport misalnya ya punya Rumel, ya mereka sponsori, ya punya saya mestinya ya juga disponsori. Kalau misalnya mau ideal, jangan di mix menjadi satu kesatuan, karena memang masing-masing saya maunya gitu. Jadi saya mau coba serius dulu tentang nasab ini. Saya sajikan proposal, karena ini Kak, bukan mendompleng Kak ya, apa bahasanya, ini kan kerjasama. Atau saya tawarkan, kan biasa Kak, kita tawarkan sesuatu itu, siapa tahu ada pihak yang serius, kan biasa lah. Kita pengusaha juga kan menawarkan proposal ke pengusaha lain atau vendor, kan biasa begitu. Tapi jelas kontraknya, ini bendera saya punya karya begini, tentang nasab begini. Kalau misalnya mau diadakan roadshow, ya saya bicara yang saya tulis ini gitu. Saya nggak menghubungi Rara itu dalam hati saya, toh saya nggak gatal, saya nggak ketemu perempuan. Nggak berjam-jam kita ngomong, 8 orang 9 orang, laki-laki semua, tua-tua lagi. Umur 45, 50, 60, bukan anak-anak muda. Jadi saya merasa dalam hati, ya biar aja dulu lah, daripada di tengah-tengah itu ngobrol gaduh. Ya itu saya bilang, saya tengah sedang kerja gitu loh, itu. Jadi saya 2 hari atau 3 hari di Jakarta itu, setiap malam itu kita rapat ngobrol-ngobrol itu, mematangkan itu. Dan ya memang belum saya putuskan apa-apa. Yang paling dekat ini, yang mungkin bulan Mei ini masalah dengan Gus Rumel. Tapi saya sudah mulai ada pembicaraan dengan Rumel itu. Saya bilang gini, dengan Kang Upik lah, besok kan Kang Upik mau ke sini, Kang Upik aja satu gitu aja. Kalau masalah itu ya, apalagi kan begini, saya tanya-tanya juga kan, kira-kira ke Mekah Madinah bisa umroh nggak? Kalau bisa umroh kan menarik juga, ternyata nggak bisa. Wah, kalau nggak bisa umroh nggak ada nilai besarnya juga kalau masalah duit ya. Enak bisa umroh ya kan, sambil sekalian umroh gitu. Ya nggak bakal banyak juga orang kerja begitu aja. Saya bisa nolak kalau masalah itu. Buka dulu Kak, saya mau upload lah, ya. Jangan dihancur-hancurin dulu ya YouTube-nya ya. Saya takutnya gini Kak, sudah saya upload terus tiba-tiba dihancur YouTube itu bukan berimbas ke saya aja Kak, mesti akan berimbas kepada dinamika ini. Mesti akan, wah ternyata pembela Balawi begini begitu, itu yang saya tidak mau Kak. Artinya apa ya, kalau saya tidak di lintasan perdebatan seperti ini mungkin personal saja ya nggak apa-apa. Tapi kalau di lintasan begini tiba-tiba channel saya bermasalah, aduh. Tapi ya saya tahu Rara itu akan melakukan apa yang dia inginkan, tapi saya yakin lah dia juga mikir lah. Makanya kalau saya luar biasa bukan. Jadi bagaimana kita menyikapi ini semua ya kembali kepada diri kita masing-masing ya. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku sekalian, coba kita ingat zaman dulu ya, zaman penjajahan. Kenapa Indonesia bisa lama, Belanda bisa lama menjajah di Indonesia? Itu ternyata emang bukan karena Belanda itu banyak, tapi karena banyak antek-antek Belanda ya, yang menjilat sana sini itu demi uang, demi
jabatan, demi kekayaan dan lain sebagainya, rela menggadaikan harga dirinya. Makanya susah Belanda bisa lama menjajah di Indonesia itu ya karena antek-antek yang seperti itu, demi mencari kenyamanan sendiri gitu. Itu susah. Makanya wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Nauzubillah min dzalik. Itu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, yang penting tetap kita menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Kita tetap semoga selalu mendapatkan petunjuk Allah untuk selalu menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangannya. Saudaraku sekalian, sebangsa setanah air, mari kita tetap perjuangkan perjuangan orang-orang tua kita dulu demi kemerdekaan NKRI ini. Mari kita jangan gadaikan negeri kita, ya, bangsa kita, harga diri kita sebagai bangsa Indonesia yang merdeka hanya demi kekayaan semata, hanya demi jabatan, gak enak, ya, hanya demi uang, demi wanita, apalagi. Nauzubillah min dzalik. Gitu saudaraku yang bisa kami sampaikan, sajikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita masing-masing. Mari kita tetap kepala boleh panas tapi hati tetap dingin, ya. Mengenai ini semuanya tunggu saja bagaimana Allah menyelesaikan masalah ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.